Dalam hidup, perubahan terdalam seringkali tidak disertai sorak-sorai. Ia datang diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa tepuk tangan. Justru ketika hidup terasa lebih sepi, lebih hening, di sanalah seringkali proses pendewasaan batin sedang bekerja. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa ketenangan sejati bukanlah sesuatu yang dicari di luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari pemahaman batin. Banyak orang mengira kedamaian akan datang ketika semua berjalan sesuai keinginan. Padahal, Buddha mengajarkan bahwa penderitaan lahir dari kelekatan dan keinginan untuk mengendalikan. Ketika seseorang mulai melepaskan dorongan-dorongan itu, hidupnya mungkin terlihat berubah di mata orang lain, bahkan dianggap menjauh atau berbeda. Tak jarang, perubahan menuju ketenangan justru disalahpahami sebagai sikap dingin, pasif, atau menjauh dari lingkungan. Padahal, bisa jadi itulah tanda bahwa batin sedang belajar berdiri tegak tanpa harus bergantung pada validasi dunia. Seperti danau yang dalam, permukaannya tampak tenang karena ia tidak lagi mudah terusik oleh angin kecil. Dalam video ini, Rakit Tua akan menelusuri pemahaman yang berharga dari sudut pandang yang lebih dalam. Bisa jadi rasa dikucilkan yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, melainkan isyarat bahwa batinmu sedang bertumbuh dan naik ke tingkat kesadaran yang lebih jernih. Inilah tanda-tanda bahwa kamu sedang bertransformasi menjadi versi diri yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih utuh. Mari telusuri pelajaran berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, mulai memilih diam daripada membalas. Dalam ajaran Buddha, sama waca, ucapan yang benar, bukan sekadar berbicara dengan kata-kata yang baik, melainkan mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus berdiam. Ketika batin belum jernih, ucapan seringkali lahir dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Oleh karena itu, memilih diam bukanlah pelarian, melainkan bentuk kebijaksanaan untuk mencegah penderitaan baru tercipta. Pada tahap awal kesadaran, manusia cenderung merasa harus membela diri, menjelaskan, atau membalas setiap perkataan yang melukai. Namun ketika kebijaksanaan bertumbuh, muncul pemahaman halus bahwa tidak semua serangan membutuhkan perlawanan. Seperti api yang padam karena tidak diberi bahan bakar, kemarahan orang lain pun kehilangan kekuatannya ketika tidak disambut oleh reaksi batin kita. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan tidak pernah berakhir dengan kemarahan, tetapi dengan cinta kasih. Diam yang lahir dari kesadaran adalah ruang bagi cinta kasih itu sendiri. Ia bukan diam yang penuh dendam, melainkan diam yang memahami bahwa orang yang menyakiti seringkali sedang menderita dalam batinnya sendiri. Dengan tidak membalas, kita memutus mata rantai penderitaan yang seharusnya terus berputar. Diam juga menjadi latihan mendalam untuk mengenali ego. Ego selalu ingin menang, ingin terlihat benar, ingin diakui. Ketika kamu mampu menahan diri untuk tidak membalas, sesungguhnya kamu sedang melihat ego itu bekerja dan memilih untuk tidak menuruti perintahnya. Inilah praktik langsung dari anatta. Menyadari bahwa tidak semua dorongan batin adalah rasa aku yang harus diikuti. Lebih jauh, dia mengajarkanmu untuk kembali ke dalam. Alih-alih sibuk mengoreksi dunia luar, kamu mulai merawat dunia batin. Kamu belajar menjaga pikiran seperti menjaga taman, mencabut rumput liar sebelum ia tumbuh menjadi hutan kemarahan. Dari sinilah ketenangan lahir, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman hidup yang nyata. Memilih diam adalah tanda bahwa kedamaian telah naik derajat nilainya dalam hidupmu. Kamu tidak lagi mengejar kemenangan dalam perdebatan, tetapi pembebasan dari penderitaan. Seperti yang diajarkan Buddha, orang yang menaklukkan dirinya sendiri jauh lebih mulia daripada orang yang menaklukkan 1000 musuh di medan perang. Dalam diam yang sadar, kamu sedang memenangkan pertempuran terdalam, melawan kekacauan batinmu sendiri. Kedua,
Mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan. Buddha menyadari dengan jelas bahwa penderitaan seringkali lahir bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena keinginan kita agar peristiwa tersebut berjalan sesuai kehendak pribadi. Kita ingin hidup patuh pada rencana, orang lain bertindak sesuai harapan, dan keadaan tunduk pada kemauan kita. Namun Buddha mengingatkan bahwa segala sesuatu bersifat anicca, tidak tetap, berubah, dan tak pernah sepenuhnya bisa digenggam. Ketika kesadaran mulai bertumbuh, muncul pemahaman yang lembut namun dalam, mengendalikan hidup sepenuhnya adalah ilusi. Kamu mulai melihat bahwa sekeras apapun usaha memaksa, dunia tetap bergerak sesuai hukumnya sendiri. Di titik ini, kelelahan batin yang selama ini dipikul perlahan luruh, digantikan oleh napas yang lebih lapang dan hati yang lebih ringan. Perlahan, kamu berhenti memaksa orang lain untuk mengerti jalan pikiranmu. Kamu menyadari bahwa setiap makhluk berjalan dengan karma, luka, dan tingkat kesadarannya masing-masing. Memaksa pemahaman justru menciptakan jarak dan penderitaan baru. Dengan melepaskan tuntutan itu, batinmu belajar menerima bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kenyataan kehidupan. Buddha tidak mengajarkan kepasrahan yang kosong, melainkan kebijaksanaan yang sadar. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah pada kemalasan atau ketidakpedulian, tetapi memahami batas antara usaha benar dan keterikatan. Kamu tetap berbuat baik, berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tidak lagi menggantungkan kedamaian batin pada hasil yang berada di luar kuasamu. Dalam ketidakterikatan itulah, kebebasan mulai terasa. Kamu tidak lagi memarahi kenyataan karena tidak sesuai keinginan. Kamu berhenti bertanya, mengapa hidup tidak adil? Dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa hidup selaras dengan apa yang ada? Pertanyaan kedua tidak melahirkan kemarahan, melainkan kebijaksanaan. Memahami bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan adalah langkah besar menuju kedamaian sejati. Kamu belajar mengalir bersama kehidupan, seperti daun yang mengikuti arus sungai tanpa kehilangan arah. Dalam penerimaan yang sadar, batin menemukan rumahnya, bukan karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena hatimu tidak lagi bertengkar dengan kenyataan. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, mulai memprioritaskan ketenangan daripada pengakuan. Terkadang, pengakuan terasa seperti kebutuhan. Kita ingin dipahami, dihargai, dan diakui agar merasa berarti. Namun dalam ajaran Buddha, kebutuhan akan pengakuan seringkali berakar pada kelekatan terhadap citra diri. Ketika batin mulai matang, muncul kesadaran halus bahwa nilai diri tidak pernah benar-benar ditentukan oleh pujian atau penilaian orang lain. Buddha mengajarkan tentang 8 kondisi duniawi, pujian dan celaan, keuntungan dan kerugian, kemasyhuran dan kehinaan, yang semuanya bersifat tidak kekal. Ketika batin menggantungkan kebahagiaan pada salah satunya, maka batin akan selalu terombang-ambing. Di titik kesadaran yang lebih dalam, kamu mulai melihat bahwa mengejar pengakuan sama melelahkannya dengan melarikan diri dari celaan. Saat kamu memilih ketenangan daripada pengakuan, dunia bisa terasa lebih sepi. Ada jarak yang tercipta,
Bukan karena kamu menjadi lebih dingin, tetapi karena kamu tidak lagi berbicara dengan bahasa ego. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu, karena kamu sudah cukup mengenal dirimu sendiri. Kesunyian ini bukan kekosongan, melainkan ruang batin yang mulai lapang. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan lahir ketika kita menganggap, aku ingin dilihat, diakui, dan dibenarkan. Ketika kebutuhan itu mereda, batin menjadi ringan. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Setiap langkahmu tidak lagi didorong oleh keinginan untuk dipuji, melainkan oleh niat untuk menjaga kejernihan dan keseimbangan batin. Bayangkan sebuah lonceng. Semakin sering dipukul keras demi menghasilkan bunyi yang nyaring, semakin cepat ia retak. Namun ketika ia dibiarkan menggantung dengan tenang, ia tetap utuh dan siap berbunyi jernih saat dibutuhkan. Demikian pula batin. Terlalu sering mengejar pengakuan membuatnya rapuh, tetapi ketenangan menjaganya tetap utuh dan bening. Memprioritaskan ketenangan adalah tanda bahwa kebijaksanaan telah mengambil alih kemudi hidupmu. Kamu tidak lagi mencari cahaya sorotan, karena cahaya itu telah menyala di dalam dirimu sendiri. Dalam ajaran Buddha, inilah kebebasan sejati, hidup tanpa harus dilihat, namun tetap bercahaya, berjalan tanpa sorak-sorai, namun sampai pada kedamaian. Keempat, mulai sadar bahwa tidak semua orang harus kamu bawa dalam perjalananmu. Perjalanan batin bukanlah perjalanan yang ditempuh secara beramai-ramai. Ia adalah jalan kesadaran yang personal, sunyi, dan jujur. Karena itu, Buddha menekankan pentingnya kalyanamita, sahabat yang menumbuhkan kebajikan, bukan sekadar menemani waktu. Ketika kesadaran bertumbuh, kamu mulai merasakan bahwa tidak semua hubungan memberi nutrisi bagi perkembangan batin. Pada tahap tertentu, kamu menyadari bahwa setiap orang berjalan dengan karmanya sendiri. Ada yang masih belajar melalui keramaian, ada yang bertumbuh melalui konflik, dan ada pula yang dipanggil menuju keheningan. Perbedaan ini bukan sesuatu yang perlu dipaksakan untuk disatukan. Memahami hal ini melahirkan kebijaksanaan, bahwa berjalan bersama tidak selalu berarti berjalan searah. Kesadaran ini seringkali terasa pahit, karena melepaskan hubungan tidak pernah mudah. Ada rasa bersalah, ada rasa takut dianggap berubah, bahkan dituduh meninggalkan. Namun Buddha mengajarkan bahwa mempertahankan sesuatu yang tidak selaras hanya akan melahirkan dukkha. Melepaskan bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan keberanian untuk jujur pada kebenaran batin. Dalam kebijaksanaan, kamu belajar batas. Batas bukan tembok yang dingin, tetapi pagar yang menjaga kesehatan batin. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk hadir di ruang yang menguras energi, atau menjelaskan diri pada mereka yang belum siap mendengar. Menjauh tanpa kebencian adalah latihan kasih sayang yang matang, kasih pada diri sendiri dan pada orang lain. Hubungan yang memudar seringkali disalahpahami sebagai kegagalan. Padahal dalam pandangan spiritual, itu adalah proses alami. Seperti daun yang gugur bukan karena pohon membencinya, tetapi karena musim telah berganti. Demikian pula, beberapa orang hadir dalam hidupmu hanya untuk satu musim pembelajaran, bukan untuk seluruh perjalanan. Menyadari bahwa tidak semua orang harus kamu bawa, adalah tanda kedewasaan batin. Kamu tidak lagi mengukur kualitas perjalanan dari jumlah orang yang berjalan bersamamu, melainkan dari kejernihan langkahmu sendiri. Dalam kesunyian yang jujur, kamu menemukan bahwa berjalan lebih ringan seringkali membawamu lebih dekat pada kedamaian yang sejati. Kelima, mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, kebahagiaan berhenti menjadi sesuatu yang harus dikejar jauh-jauh. Ia tidak lagi disandarkan pada pencapaian besar, pujian, atau pengakuan manusia.
Sebaliknya, kebahagiaan mulai hadir dalam momen-momen yang dulu terlewatkan. Tarikan napas yang disadari, langkah kaki yang pelan, atau keheningan pagi yang belum tersentuh hiruk-pikuk dunia. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan seringkali terletak pada keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang dituntut. Ketika batin mulai menyederhanakan keinginannya, ia berhenti berlari dan mulai menetap. Dari sinilah kebahagiaan muncul, bukan sebagai ledakan emosi, tetapi sebagai rasa cukup yang lembut dan stabil. Kesederhanaan bukan berarti hidup menjadi sempit, melainkan batin menjadi luas. Ketika kamu tidak lagi mengejar sensasi berlebihan, indera-inderamu menjadi lebih peka. Kamu mulai benar-benar hadir saat minum teh, mendengar suara hujan, atau merasakan kehangatan sinar matahari pagi. Setiap momen sederhana berubah menjadi ruang meditasi yang hidup. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi luar yang berubah-ubah. Ia lahir dari batin yang tidak lagi bertengkar dengan kenyataan. Ketika kamu menerima apa adanya, tanpa tuntutan untuk menjadi lebih dari saat ini, kedamaian pun tumbuh dengan alami. Disinilah kamu menyadari bahwa bahagia bukan soal menambah, melainkan melepaskan. Bayangkan sebuah mangkuk. Mangkuk yang diisi terlalu penuh akan mudah tumpah, sedangkan mangkuk yang cukup terisi mampu menampung dengan tenang. Demikian pula batin. Ketika terlalu penuh oleh keinginan, ia mudah gelisah. Namun ketika batin cukup, ia mampu menampung kebahagiaan kecil tanpa kehilangan keseimbangannya. Menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana adalah tanda bahwa batin telah pulang ke rumahnya sendiri. Dunia luar mungkin terasa lebih sunyi, lebih lambat, dan tidak lagi gemerlap. Namun justru di sanalah kedamaian bersemi. Dalam ajaran Buddha, inilah kebahagiaan yang tidak terguncang, kebahagiaan yang lahir bukan karena dunia memberi lebih, tetapi karena batin tidak lagi meminta banyak. Jika kamu merasa semakin sedikit orang yang memahami dirimu, mungkin itu karena kamu tidak lagi berbicara dengan bahasa ego. Kamu sedang belajar berbicara dengan bahasa kesadaran, yang tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Rasa dikucilkan seringkali bukan tanda penolakan, melainkan tanda transformasi. Seperti ular yang harus menyendiri untuk berganti kulit, jiwa pun membutuhkan ruang sunyi untuk bertumbuh. Kesunyian bukan musuh, tetapi guru yang lembut. Renungkanlah, apakah yang hilang dari hidupmu benar-benar merugikan, atau justru membebaskan? Bisa jadi, yang pergi adalah beban, dan yang tertinggal adalah kejernihan yang selama ini kamu cari. Perubahan menuju ketenangan bukanlah jalan yang ramai. Ia sering sepi, sunyi, dan disalahpahami. Namun Buddha mengajarkan bahwa jalan pembebasan memang jarang dilalui banyak orang, karena ia menuntut keberanian untuk melihat ke dalam diri. Jika hari ini kamu merasa lebih tenang meski dunia terasa menjauh, jangan buru-buru menghakimi dirimu. Bisa jadi, kamu sedang berada di jalur yang benar, jalur yang tidak menjanjikan keramaian, tetapi menawarkan kedamaian sejati. Ingatlah, ketenangan bukanlah hasil dari dunia yang sempurna, melainkan buah dari batin yang tidak lagi bertengkar dengan kenyataan. Saat kamu berhenti melawan hidup, hidup pun berhenti melukaimu. Semoga melalui kesadaran ini, kamu mampu melangkah dengan lebih ringan, hati yang lebih lapang, dan kebijaksanaan yang semakin dalam. Karena dalam ajaran Buddha, ketenangan bukan akhir perjalanan, ia adalah cara berjalan itu sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.